warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Bobotoh Sampurasun? Rampes. Semoga semuanya sehat ya, tidak kurang satu apapun. Dan selamat datang kembali di Bobotoh, ngobrol ke Persib, sarang Bobotoh. Nah, kali ini Bobotoh kita hadir kembali setelah cukup lama ya. Dan alhamdulillah untuk pertama kalinya saya sekarang ditemani oleh perempuan ya. Biasanya sama Ebit sudah didandanin pakai apa juga, udah pakai tiung juga, nggak tetap aja tidak berubah. Sekarang saya sama Nini Kaluna. Alhamdulillah sehat Pak Ed. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat dong. Gini dong, aduh gini dong sama perempuan gitu. Nah, lebih semangat dong sama perempuan. Yakin nggak perempuan? Apa? Yakin perempuan? Nanti ya di belakang layar saya buktikan keperempuananmu. Oke, dan pastinya Bobotoh, acara ini juga terselenggara atas kerjasama Persib dengan Maxstream dan juga Telkomsel. Jadi kalau misalnya pengen nonton konten-konten eksklusif Persib Bandung, ini boleh langsung aja download aplikasi Maxstream, adanya di Play Store dan juga di App Store. Ya, jangan lupa juga follow akun Instagramnya @maxstream.tv dan @telkomsel. Kenapa? Karena banyak informasi menarik dan juga bakal banyak giveaway-nya di sana ya. Dan pastinya hari ini Mang Ed dan Yes. juga para Bobotoh, kita ini akan membahas, kita akan ngobrolkeun nih ya. Naon sih? Ini kelanjutan Liga 1 2020 yang masih menggantung, Iya. ya kan? Sekarang usum ya, gantung gitu, gantel. Kenapa kamu ya? Bukan, Mau curhat? enggak. Dia Ini sudah berumah tangga, dia sudah Iya. berumah tangga, saya juga alhamdulillah. alhamdulillah Jadi kalau tidak ada harapan untuk yang ada di sini. Iya, bener juga sih. Bobotoh sih mungkin. Mungkin ya, yang nonton please. Apa sih yang ngegantung teh ini? Kelanjutan kompetisi Liga 1 2020. Yes. Ya, seperti yang kita sudah tahu, ini teh digantungkan pas mau mulai pisan. Di episode sebelumnya bahkan kita udah sampai ngeliput. Waktu itu tuh kalian lagi latihan bareng di GBLA. kita ke sana. Udah dengan semangat yang oke, sakedeng deh mulai ya. Iya. Betul. Drop say gitu kan ya, langsungnya udah turun lagi gitu kan. Iya, dan Bobotoh di sini sudah hadir dua narasumber tim Persib, yaitu Coach Jaya, Damang Coach. Alhamdulillah saya. Dan di sebelah kamu ada siapa? Ini dia nih, kiper gantengnya Persib Bandung, Bang Dika Bayangkara. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Aa atau Abang? Apa aja? Apa aja boleh. Jangan Iya, pepes. Jangan pepes. Iya kan? Pak ya sehat? Alhamdulillah sehat. Semangat Pak ya? Oh siap. Dua tuh langsung. Iya jelas. Kalian juga Bobotoh jangan kalah semangat, biarpun topiknya agak ribet ya. Rumsing, tapi emang akhirnya jadi bikin rumsing loh. Ketika tahu kompetisinya ditunda lagi, rumsing ke semuanya langsung. Nah, seperti apa sih bahannya ini teh yang mau dibahas teh, ngegantungnya teh kayak gimana? Ada VT-nya dulu berikut ini. Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) resmi menunda penyelenggaraan kompetisi sepak bola tertinggi di Indonesia Liga 1 2020. Kegiatannya ditunda bisa 1 bulan, tentu mempertimbangkan dengan situasi COVID yang ada. Kami memohon apabila ini memang dimungkinkan, karena kalau kompetisi dimulai pada bulan November, itu akan selesai bulan Maret, sehingga masih ada waktu untuk kita berkompetisi. Nah, itu tadi akhirnya diputuskan kurang lebih H-3 ya dari yang direncanakan. Liga 1 2020 ditunda entah sampai kapan. Belum ada kejelasan ya Mang Ed ya. Nah, ini juga harusnya memang kalau Persib sendiri ini udah bertanding tanggal 4 lawan PSM di Yogyakarta ya Pak ya. Rencananya begitu. Iya. Untuk match pertamanya PSS lawan Persi. Iya, betul. Nah, Yang kemudian juga ditunda juga ya. ditunda juga semuanya. Dan ini pas Persib tahu kabarnya, kalau nggak salah nih Mang Ed, pas lagi ada swab test juga ya Pak ya. Benar nggak sih? Tepatnya kita lagi ada pertemuan di Sonjana. Oh iya benar ya. Tapi saya nggak ada. Nggak ada yang nanya juga. Nah, hingga kita syuting hari ini, kita produksi tayangan YouTube ini, belum ada informasi terkait kejelasan kapan sebetulnya Liga 1 2020 ini akan dimulai lagi. Iya. Ya kan? Yang pasti katanya cenah ya oge. Cenah. Cek Departemen Percenahan ya, bisa jadi tanggal 1
November. Apakah itu 1 November? Mm-mm. Apakah itu 1 Desember? Atau 1 Januari? Atau kapan Coach? Coach 1 duluan. Januari berarti lagi tahun baruan tuh Mang Ed. Langsung main bola gitu. Beneran, di Liga Inggris kayak gitu. Oh iya iya. Liga Inggris kayak Boxing match. Oh iya. boxing day. Oh, Natal 25 main bal. Nah, Iya. tahun baru. Malam tahun baru main bal. Iya oke sih. Bener Ini nggak naon. masalah nanya. Yang penting memulai, weh. Nah ini gimana nih Coach? Supaya- Ini kapan nih cenah kira-kira? Ya, terima kasih atur nuhun Satyacana. Jadi saya di sini mewakili Coach Robert karena kebetulan beliau tidak bisa hadir. Iya, seharusnya Tapi beliau apapun Nggak ya, apa-apa, Coach ya, tapi juga. apapun nanti yang akan saya sampaikan tidak akan jauh dari apa yang sudah biasanya kita diskusikan atau kita bicarakan. Jadi waktu itu memang H-3 kalau nggak salah. Tepatnya ada informasi dari federasi kita lewat Ketua PSSI Pak Muhammad Iriawan dengan resmi menunda bahwa kompetisi tidak akan digelar sesuai dengan waktunya. Kemudian di situ ada wacana bahwa liga akan digelar kemungkinan di tanggal 1 November. Dan itu prosesnya waktu itu setelah meeting dengan semua klub Liga 1 dan Liga 2 berlanjut malamnya. Informasinya sore waktu itu kalau nggak salah, sudah jam 3, jam 4. Kita masih menunggu, tim pelatih masih menunggu kepastian resmi karena resminya sudah disampaikan oleh Pak Muhammad Iriawan, tetapi kita masih menunggu informasi dari manajemen kita karena mereka ikut meeting di sana. Kemudian resmi dari surat dari PSSI-nya itu yang kita tunggu. Dan ternyata memang indikasinya seandainya kalau misalnya kompetisi tidak bisa digelar di 1 November, maka mereka akan meminta digelar di 1 Desember. Kalaupun tidak bisa, kita akan coba meminta lagi agar kompetisi ini tetap bisa berjalan. Intinya seperti itu sih. Intinya seperti itu. Ya. Tapi memang nggak ada yang pasti sih, nggak ada ya. Ya, kalau misalnya kita melihat dari apa yang disampaikan oleh PT LIB dan PSSI, kepastian itu memang belum kita dapatkan. Masih gantung gitu Pak ya. Ya, Jadi tanggal 1 tuh masker. menggantung. Jadi masih belum ada kejelasan pastinya Iya. gimana lah ya. November, Desember, Januari pun belum tahu gitu ya. Ya, belum tahu karena seperti yang kemarin disampaikan, begitu di bulan Oktober tidak jadi digelar, PSSI minta di tanggal 1 November. Ternyata 2 hari kemudian setelah ada informasi resmi dari PSSI, kemudian Kapolri juga menyampaikan langsung bahwa 1 November pun Belum bisa. tidak memberikan izin untuk digelar. Iyalah. Artinya kita akan kejar PSSI sama PT Liga coba berusaha untuk digelar di bulan Desember. Oh, oke. Tanggal 1. November mah sudah dekat atau masa Iya. ditunjuk. Isukan mulai. Gitu. Bener gitu kan. Iya. Aku kaget. Ayam iya. Kebayang nggak sih Bang Dika gitu, mana tentara ayam gitu. Kesel nggak sih? Coba kamu tanya nih gimana perasaan pemain. Gimana Bang Dika pas tahu itu Kebayang nggak udah? dikumpulin kan? Pas lagi kumpul kan? Kan? Yang menyampaikan Coach Robert langsung. Ya, kita juga ngikutin di IG ya, Mm-mm. lihat lemes lah. Saya pribadi sangat kecewa gitu, tapi juga pasti semua pemain juga kecewa kan, lemes. Leles lah, tapi Leles. mau gimana lagi? Iya. Iya. Kecewanya cukup lama sampai pada pertemuan whatsappan, kumaha tuh iya kumaha gitu-gitu juga. Ya, ini pasti kayak gitu. Gitu ya. Kayak Di grup berarti ya, gandeng di ya? grup gandeng lah. Ini gimana gitu kan? Bang Kaning ya, yang saya tahu mah Persib teh di antara klub-klub yang lain mungkin yang boleh dibilang paling siap ya. Iya, paling Paling serius siap, juga. Jadi paling dari siap. awal tuh. Persiapannya, latihannya udah dari latihan masing-masing di rumah, ketemu di kecil-kecilan, udah main di lapang gede, udah dari 2 kali 20 menit, 2 kali 35 menit, 2 kali 45 menit. Iya. Hamin 3 celepet terjadi. Aduh, Nah. letak tarang bosku. Gagal deui cenah kan. Tim kepelatihan gimana? Apa yang dirasakan begitu
ya ini mah ke dalam dulu ya. Ya. Biarpun, nah memang ya gimana lagi gitu, tapi pastilah ada yang terjadi gitu Coach. Ya, buat kita tim pelatih musim ini, khususnya di tahun 2020, sepertinya musim yang memang susah untuk ditebak gitu, dengan pasti ya. Sejak bergulirnya kompetisi di awal tahun, di tahun ini, Februari, kemudian berhenti di bulan Maret, kemudian ada indikasi bahwa kompetisi akan dilanjutkan di bulan Juli. Dan kita coba buat program meskipun ada sekitar 4-5 bulan dengan latihan di rumah. Ternyata mundur lagi ke Oktober. Dan kita coba berusaha untuk tetap memanage semuanya. Ternyata setelah di Oktober nggak jadi lagi. Dan yang lebih jelas, nggak jelas lagi, kalau nggak November, Desember. Kalau nggak Desember, Januari. Seperti itu. Jadi yang paling penting buat kita, ini jadi pengalaman yang baru, termasuk Coach Robert sendiri. Dia bilang unik. Kompetisi di Indonesia ini sangat unik. Artinya bahwa kompetisi ini tidak bisa betul-betul secara pasti disampaikan atau langsung didelegasikan oleh federasi bahwa ini harus dibantu semuanya, harus support semuanya. Saya punya rencana seperti ini dan semua support itu. Iya. Dan mereka berbeda, situasi dan politik setiap negara mungkin berbeda. Itu yang coba dimengerti oleh Coach Robert. Karena dia bilang unik. Benar. Keunikannya. Tambah lagi pandemi ya. Iya. Situasi yang tadi disebutin sama Coach, tambah lagi sekarang pandemi. Yang belum kunjung usai. Gitu. Ya, pandemi ini kan memang serba uncertainty itu ya. Bahasa itu nama. Kerennya Mbak ya. Tapi berarti Mbak ya kalau secara total nih Boboto, Bang Ed, Bang Dika, berarti Persib sendiri melakukan persiapan tuh sampai 3 kali tahun ini ya. Jadi awal musim, kemarin, pas akhirnya nggak jadi, sekarang lagi dengan ketidakpastian juga. Ini kan pasti ngaruh ya, terutama mungkin kalau fisik, dari yang kita tahu, baca-baca di berita juga fisik sih alhamdulillah gitu ya, nggak ada penurunan. Yeay, pelatih fisiknya jago. Terus nggak Iji itu mah kalau soal fisik. Nggak Iji, Pak ya. Nah, oke, fisik nggak ada masalah. Tapi kan secara psikologis nih, mental dari yang tadinya sukacita menyambut gitu kan, akhirnya jadi drop day. Ini menjaga mentalnya gimana? Apakah mungkin dengan caranya sekarang tim pelatih seminggu latihan 3 kali ya, Bang Dika ya? Nah, apakah kayak gitu Pak ya? Apa Ya gimana? itu menjadi salah satu bentuk perhatian kita, tim pelatih. Seperti yang Reni sampaikan tadi, bahwa sejak kita start di pre-season, kemudian pre-season yang kedua, kemudian sampai yang ketiga di bulan Agustus, kita buat program dalam 1 minggu itu hanya 5 kali pertemuan saja. Jadi Senin, Selasa, Rabunya kita race, kemudian Kamis, Jumat, Sabtu. Sampai kalau jadi di bulan Oktober itu kita start kompetisi. Tetapi sekarang ternyata schedule-nya berubah, dan yang penting sekarang itu adalah bagaimana menjaga motivasi dan maintenance psikis pemain. Gimana tuh ngejaganya? Salah satunya ya, kalau dari program kita buat dari 5 kali pertemuan menjadi 3 kali pertemuan. Seminggu. Ya, dalam 1 minggu. Tapi itu pun mungkin ya ini sedikit sharing ya, karena ternyata bukan hanya kita yang coba memodifikasi dalam 1 minggu itu berapa kali pertemuan, tapi beberapa tim lain yang ada di Liga 1 coba juga membuat modifikasi yang hampir sama. Cuma bedanya mereka misalnya kalau misalnya yang saya tahu ya, tim Persija misalnya hanya 4 kali pertemuan. Seminggu tuh. Ya, Senin, Selasa, Rabu istirahat, Kamis, Jumat misalnya dia buat. Kemudian Tira, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu dibuat. Kemudian Bali, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dia latihan. Tapi kita melihat dari sisi psikis pemain, itu yang paling penting. Kita coba buat latihan itu di hari Senin, Selasa, Rabu. Pemain bisa free di hari Kamis, tidak latihan bersama, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Sepertinya biasa, tapi
ketika mereka diberikan kebebasan selama 4 hari dan berturut-turut, artinya pemain punya rencana yang bisa di-manage dengan keluarganya. Iya. Langsung full selama 4 hari misalnya seperti itu. Dan itu bisa membuat refresh ketika pas ketemu lagi di hari Senin, semua jadi senang. Semangatnya udah Apakah benar ini lagi. begitu? Coba kita tanya pemainnya, Nit. Ya kalau dari pemain untuk menjaga motivasi kan, Iya. pertama ya tetap harus latihan karena pelatih sudah memberikan program sebelumnya kan buat pemain, buat masing-masing pemain. Terus juga tidak berlarut kecewa, sedih gitu kan, udah kayak gini gitu kan, terus udah jangan sedih, udah terus ya ada kesempatan buat bersama keluarga lebih banyak di kesempatan. Terus juga ya salah satunya mungkin refreshing juga. Ada nggak di antara pemain Dik yang nurudet pisan terus dihudangkeun ku yang sama yang lain, geus atuh kalem bro lah gitu, ada yang gitu, atau jangan-jangan kamu misalnya mungkin ada nggak yang kemana geus kalem bro kayak ada yang gitu juga di pemain, mungkin ada ya? Ada sih, pasti ada, tapi saling support juga jadi saling sama Satu sama lain ya. Tapi kan ini tadi Bang Dika bilang juga tetap menjalankan program walaupun 4 hari dikasih libur ya. Ini kan jadi kayak sebenarnya ini yang ditunggu-tunggu. Kalau biasanya lagi kompetisi hese pisan punya waktu buat keluarga. Sekarang banyak banget waktu luangnya, itu positif. Nah, terus apakah memang tadi dibilang tetap latihan, Coach Paso sendiri nih, pelatih kiper ngasih juga PR? masih Ngasih. hari Jumat juga ada gym nge-gym. Oh, berarti total kalau pemain lain libur, kiper mah nggak libur Oh, tuh nggak ya? ada libur. Oh, anti libur klub kalau kiper gitu. Nah, tapi waktu buat si kecil mah tambah Ada banyak ya? sekarang. Utama Dan dikasihnya sekarang berturut-turut sama Iya. Coach. Pertanyaan berikutnya nih, sebelum kita break sebentar ya. Menurut Coach Jaya, seberapa pentingkah sebetulnya Liga 1 ini untuk digulirkan kembali? Ya, Kalau buat Bobotoh mah guys pasti penting bisa. Jangan buat Bobotoh. Yang ada di sini aja penting. Penting. Penting bisa dia teh. ya itu harapan kita sih dari saya pikir nggak cuma tim pelatih yang ada di Persib atau misalnya pemain semua ya. Karena kebetulan kita juga punya grup pelatih di Indonesia. Terlepas dari masalah pandemi, kemudian kesiapan federasi kita untuk membuat liga, kita menatapnya punya keinginan kalau liga ini bergulir dan penting. Penting bukan hanya bahwa Indonesia punya liga, tapi juga pemain, pelatih bisa mengukur, bisa menganalisa sejauh mana dengan kondisi seperti ini kita buat rencana, karena kita belum tahu rencana kita ini bagus nggak sih gitu kan. Paling kan jalani dulu lah gitu. Itu dia. Oke. Bagus nggak sih untuk membawa Persib jadi juara gitu kan. Karena target kita itu gitu kan. Kita nggak tahu kalau misalnya kompetisi nggak digelar gitu. Iya benar. Iya, dan mungkin juga untuk yang kayak pemain-pemain ya susah juga ya Pak ya, kalau misalnya kompetisinya nggak ada, bursa transfer, statistik mau dilihat dari mana gitu kan, karena ngelihatnya dari mana gitu kan. Itu dari intern ya. Kalau yang lainnya kebetulan insya Allah kalau misalnya semuanya lancar 2021 Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia. Iya, itu sih sebenarnya. Itu dia. Kalau kata Jika gimana? Seberapa Penting nggak? kan ada si kecil juga yang Ya. lucu-lucunya di rumah. Ya kalau buat Tinggal saya anak kecil. sebagai pemain dibilang penting apa enggak ya sangat penting dong gitu kan, karena sepak bola kan merupakan pekerjaan buat kita ya kan. Profesional. Iya, pekerjaan buat kita, tempat pencarian kita di situ ya kan. Ya separuh jiwa kita lah di situ ya kan. Penting bisa tuh. Iya, keren. Kalau nggak ada lah udah lemes udah. Bahaya basah. Oke. Nah, Bobotoh berita terbarunya ada wacana format kompetisi akan berubah. Iya, itu dia. Kan? Nah, kita nanti pengen tahu tanggapan dari coach. Seperti apa? Nah, Karena kayak memang gitu. beritanya banyak, Mang Ed. Jadi Iya. formatnya yang A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, kalau menurut Pak Yaya, menurut Bang Dika, gimana gitu? Jawabannya ada di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Bobotoh. Ngobrol Persib. Sarang Bobotoh.
lagi di Boboto, ngobrolkan Persib sarang Boboto. Masih sama saya Edi Brokoli, masih sama Nini Kaluna dan Dika dan juga Coach Jaya. Siap. Oke, dari berita yang barusan kita lihat. Nah, jika dilihat dari berita itu ya, Liga 1 2020 diusulkan akan menggunakan format Beda. kompetisi yang berbeda. Kayak, nah itu kan ada yang wacana dua kompetisi, dua wilayah juga ya. Ya. Jadi yang barat, timur, balik lagi nih 9 sama 9 tim. Menurut Pak ya gimana? Ya, informasi yang setelah hasil meeting yang dari Jogja itu, kalau kompetisi mau digelar secara seperti sebelumnya, dua wilayah itu minimal maksimal Desember itu harus bisa digelar. Oh maksimal di Desember Ya. udah jalan? Iya, jalan. Oke. Karena kalau misalnya di Desember tidak bisa digelar, nanti mentoknya kalau Januari dengan format yang sama akan ketemu di bulan Ramadan, kemudian di benar. bulan berikutnya ada Piala Dunia. Artinya tidak akan kekejar. Jadi Sehingga maksudnya harus jika mau format dua wilayah, 1 Desember harus dimulai. betul, Gitu. betul. Itu masih bisa kekejar. Betul. Ya. Oke. Tapi seandainya ternyata tidak bisa digelar di Januari itu, kemungkinan formatnya akan berubah. Seperti yang disampaikan dari teknik tadi. Oh. Jadi dua wilayah. Kemudian 4 terbaik diambil. Kemudian nanti kedepannya bisa dilakukan secara home away. Atau misalnya kalau mau cepat bisa langsung ketemu jadi 4 besar, kemudian semifinal dan final. Oh, kayak home turnamen gitu. Jadi bubble Iya. gitu ya Pak ya. Iya. Satu tempat itu ada 4-4-nya semuanya ada di situ langsung final, semifinal, final Bisa, gitu. bisa Oh. seperti itu. Iya karena Mang Ed sekarang ini memang banyak sekali cabang-cabang olahraga lain ini yang menggunakan sistemnya bubble. Iya, Iya kan? menyesuaikan situasi Kondisi, keadaan, waktu. pandemi gitu. dan seterusnya. Gitu. Dan sebenarnya lebih menekan laju penyebaran si COVID-19 ini kayaknya ya udahlah carinya Ya. yang sistem bubble gitu. Dibatasi aja. Ah. Kalau dari Bang kamu Dika. Dik gimana? Sistem apapun yang penting berlanjut Ya. lah gitu atau gimana? Seger Ya, tuh. fleksibel lah gitu kan. Ya, ya. Kalau yang penting ada kompetisi gitu. Main, Itu yang main. paling pentingnya main. Gitu. Iya. Itu aja paling penting. Biar nggak sia-sia gitu ya Bang Dika ya, Iya. latihan diteriakin sama Coach Pasos Iya, gitu kan sekali. tiap hari tiap Iya. latihan. Ini Bang Ed dan juga Boboto kalau misalnya tim upayanya seri. Jadi kalau misalnya tim nih Bang Ed kalau misalnya latihan jam 9 ya Pak ya, pemain lain setengah 9. Ya kan baru masuk ini kiper setengah 9 udah di lapangan. Jadi nambah Sangatpun jadi wasit ke apa? Main. nyambi cenah. Lumayan lah dengan Liga Can jalan. Terakhir di GBL kan itu sih di mana? Oh, kan jadi wasit. Nah, apakah jadi solusi dengan dua wilayah ini akan jadi solusi terbaik atau gimana? Atau coach juga pernah mengusulkan, oke lah kalau mau pakai format baru, ini kayaknya format ini lebih bagus nih gitu. Ya mungkin karena solusi dengan format dua wilayah ini bisa dikatakan bagus, bukan karena format kompetisinya atau turnamennya, tetapi karena memang disesuaikan dengan waktunya juga. Jadi kalau misalnya dengan format dua wilayah seperti ini tidak akan memakan waktu yang misalnya sampai lebih dari 3 bulan. Ini paling lama bisa jadi 2,5 bulan udah selesai. Artinya kalau dua wilayah. Artinya ini mungkin jadi tujuan utama dari PT Liga dengan PSSI kompetisi tetap digelar. Itu yang pertama. Kemudian formatnya menjadi fleksibel tapi tetap mengacu pada aspek protokol kesehatan yang nggak bisa dilanggar lah ya gitu, sekarang misalnya harus seperti itu. dijalanin. Tapi memang Pak ya kalau misalnya ngomongin dua wilayah ini Persib sendiri menjadi juara gitu ya. Boboto. 94, 95 ini dua wilayah. Dua wilayah. 2014 dua wilayah juga gitu. Ini apa jangan-jangan emang kita yang mengusulkan? Apa yang juara deh? Suara-suara netizen nih. Nah, orang mana nanya, weh, jujur. Api-api wehnya emang. Flashback kanan ya. Ini kan Pak ya, faktanya memang itu fakta loh. demikian. Nggak bisa Faktanya dipungkiri begitu. gitu kan. Iya, 94, 95, 2014 kayak gitu ada lagi. catatannya Iya. itu mah ya. Amin. Mudah-mudahan dijapu kalau misalnya memang benar. Iya, iya. Nah, gitu. Balik lagi dapat lagi juara. Berarti Pak Yaya back to back dong kalau kayak gitu ya. Amin. Yang penting juara, yang penting juara. Amin. Amin. Gitu. Sejauh ini selain dari Persib dengan format ini mereka gimana tanggapannya coach?
kamu juga pasti punya teman-teman pemain di klub lain. Mereka dengan format yang baru ini, kebanyakan komentarnya gimana, Dik? Ya kalau dari Dika dulu boleh, temen. Iya, kalau Pemain pemain ini di- sebenarnya di klub fleksibel ya kan. Heeh. Ya, karena apa? Yang penting Melihat gelar ya. Heeh. melihat situasi kayak waktu Oh. itu kan mungkin yang lebih tahu kan PT LIB ya kan. Ya. Ya kita fleksibel, kita ngikutin, kita ya Hayu pokoknya, we lah ya, pokoknya. hayu gitu. Bergulir aja gitu. Ya, mulai. Der lah, jadi sekarang mah nungguin dernaw ya. Bener lah. Kumaha lah format apa segala macam mah, yang penting main. Bener, karena tadi Kak Jaya bilang gitu, kita nggak akan tahu potensi kita seperti apa, hasilnya seperti apa. Tapi dari klub lain seperti apa yang Curhat Kak Jaya lah ya. tahu? Iya, kalau dari teman-teman pelatih yang ada di grup, kalau misalnya di bulan Januari memang digelar dengan format yang 2 wilayah, bisa dibilang ideal. Iya, Ya. Karena lihat dari situasi dan kondisi, dan tentunya mungkin PSSI juga bisa melihat kota mana saja yang misalnya bisa dikategorikan aman untuk menyelenggarakan Iya. format 2 wilayah ini. Berarti kalau 2 wilayah gitu nggak home and away gitu ya Pak ya? Enggak, Enggak. Oh, jadi satu kota ya? satu kota. Dan tetap tanpa penonton, Betul. ya, dan tetap tanpa penonton. Tanpa penonton. Padahal kita dilihat di kemarin di Kiev udah ada penontonnya, biarpun Ya, Liga Jerman itu. physical distancing ya. Iya. Meskipun masih 30% ya, Masih. belum Iya. total seperti di Liga Jadi Jerman. mudah-mudahan bergulir tanpa penonton nggak masalah, yang penting bergulir 2 wilayah nggak masalah. Siapa Yang tahu penting kita main. juara lagi. Iya, amin. Ada nggak dari pemain usaha untuk supaya si format ini benar Berjalan. terwujud, misalnya nggak usah coach lah, jadi kan misalnya ke teman-teman yang lain, ayo orang kita dukung aja nih, kita udah 2 wilayah nggak ada, Gak ada pokoknya berdoa kalau. aja, Selalu berdoa aja. berdoa aja supaya tetap segera bergulir gitu aja ya. Tapi Bang Dika kalau pemain sendiri misalnya setiap ketemu gitu ya sama pelatih gitu suka nanya nggak sih, ini udah ada kabar lagi belum? Udah ada kabar lagi belum? Suka gitu nggak? Ya biasanya pelatih malah yang ngasih tahu. Oh, update terakhir Update gini, iya. update terakhir gini gitu. Sebelum briefing, Iya. sebelum apa pas lagi Mulai briefing tuh latihan gitu. ya pas briefing kasih tahu. Ya, biasanya sebelum latihan, kita ada evaluasi, khusus tim pelatih. Evaluasi itu bisa melihat bagaimana kondisi terkini. Misalnya berita apa yang kita dapatkan secara update misalnya. Iya. Kemudian kita bicarakan ke depannya program yang kita buat. Oh, Jadi oke. contoh terakhir misalnya kita sampaikan di hari Rabu untuk memotivasi pemain salah satunya ya. Kalian tetap harus fokus dengan latihan Senin, Selasa, Rabu. Kalian sudah melakukan latihan yang terbaik. Karena Kamis, Jumat, Sabtu bukan berarti kalian libur. Kalian tetap ada on training, latihan sendiri berdasarkan informasi dari Dr. Alvin. Gitu. Oh, oke. Dan ada yang harus dibuat report secara continuous setiap harinya dengan program recovery time. Oh, jadi tetap harus laporan gitu Pak ya? Iya, setiap harinya Report. pemain harus melakukan laporan. Saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan ini. Di grup atau Japrian itu Pak ya? Langsung di Google Classroom. Ada. Wah. Jadi kita bisa lihat Keren. pelatih, dokter semua kita bisa lihat siapa saja pemain yang sudah melakukan itu semua. Setiap harinya gitu. Setiap hari. Dan PR tiap-tiap pemain tuh beda-beda ya Pak ya? Itu ada 9 item yang bisa dibuat oleh teman-teman pemain. Terlepas dari latihan sendiri ya. Dan pemain bisa melakukan dari 9 item itu apa saja yang dibuat oleh pemain. Itu 9 exercise itu. Oke, kita mau menuju ke pertanyaan yang terakhir nih ya. Iya, dah waktunya sudah. Waktu pula lah yang memisahkan. Sedih ya. Kenapa sih waktu tuh suka disalahin terus? Waktunya nggak ada. Ini udah mau menuju ke pertanyaan terakhir. Tadi ditanyain ke Dika ya, ada nggak ke teman-teman, ayo bikin wariung lah, naon lah. Lebih banyak doanya lah. Tapi sekarang kita bicara keyakinan, keyakinan dari pemain dulu. Seberapa yakin seorang Dika Bayangkara bahwa dengan cara apapun, dengan format apapun, Liga 2020 akan bergulir kembali? Ya kalau menurut saya sih, saya sangat yakin Liga akan kembali bergulir karena melihat antusias masyarakat, supporter yang
hal yang buruk buat gitu kan. Saya yakin lah pasti PSSI juga atau pemerintah juga akan melihat ke sana gitu. Mudah-mudahan akan secepatnya lah. Yakin. Amin. Amin. Kalau Coach Jaya, Keyakinan itu harus ada di kita supaya bisa ditularkan ke pemain. Nah, Itu yang paling penting. Jadi mereka tetap beraktivitas dengan harapan yang jelas gitu. Meskipun kita masih tanda tanya gitu. ya. Makanya tadi saya sempat bilang bahwa setiap harinya kita berusaha mencari sesuatu hal yang misalnya bisa menjadikan motivasi buat pemain. Kita yakin kompetisi akan digelar karena pertama PT Liga, PSSI sendiri tetap punya keinginan bahwa kompetisi ini akan digelar. Kalau tidak November tidak bisa, seperti anak yang meminta ke bapaknya. Sampai bilang begitu Pak Iriawan, Desember dong. Kayak gitu kan. Desember nggak bisa, Januari itu. pokoknya sampai jalan aja Pak ya. Iya, terakhir kemarin Bapak Presiden kita Pak Jokowi memanggil beberapa elemen yang penting terkait persiapan Piala Dunia tahun depan. Dan hasilnya bagaimana caranya supaya negara-negara yang datang ke Indonesia mereka percaya bahwa Piala Dunia Under-20 itu akan digelar. Dan itu menjadi suatu energi yang positif untuk kita bahwa Liga akan digelar. Yakin. Semoga, amin. Amin. Yakin Insya nggak? Allah. Oh yakin. Yakin. Kita tuh harus berpikir positif supaya nggak ada pikiran-pikiran negatif nanti kejadiannya yang negatif. Enggak, pokoknya positif aja terus yakin. Saya juga yakin Liga Yakin. akan digelar. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan terwujud. 1 Amin. Desember saya sih feeling 1 Desember jadilah. Iya. Insya Allah. Harusnya, insya Allah lah ya. Jadi wali kota atau apa? Orang-orang sampai anak atau itu mau pinu bodaknya itu gitu. Terus yang kayak di luar karena orang mau mencalonkan diri jadi pejabat publik lah. Nah, Bobotoh Salam Dunia dimanapun kalian berada, sedih kita masih belum bisa ya. Sedih memang kita belum bisa menyaksikan Persib bertanding kembali. Kita masih belum tahu kapan liga ini akan dimulai kembali. Tapi yang tadi kita obrolkan, mudah-mudahan dibantu dengan doa Bobotoh Iya, semua, semuanya. dengan semua tetap menjaga protokol pencegahan Kesehatan. COVID ya, AKB-nya terus dijaga kalau kemana-mana pakai masker, hindari kontak fisik, jangan berkerumun dan seterusnya. Saya pikir sih, insya Allah ini akan segera bergulir kembali. Betul. Ya, Ini butuh kesadaran dari semua pihak sih. Kita semua juga Iya. kan pengen nih kalau kompetisi ini kembali lagi berjalan. Yes. Ya kan, kita udah kangen gitu kan nonton Persib walaupun hanya dari layar kaca. Ya, Gak masalah. Yang Nggak penting masalah. mah Persibnya main. Udah, itu jadi kayak obat. Itu jadi kayak sebuah salah satu cara untuk meningkatkan imunitas tubuh sih sebenarnya ya Bener, kan. bangun gorokan mah anggar ya, bisa di rumah oke. Bisa gitu kan. Iya, bener Nah, banget. kita di sini hanya bisa menyampaikan opini dari tadi coach, dari Dika, dari saya pribadi sebagai bobotoh, dari internet sebagai bobotoh. Nah, kalian para bobotoh harus tetap semangat mendukung Persib dalam keadaan apapun, dalam segala keterbatasan apapun, biar kita semua terus Ngahidi. Kalau itu kita bareng-bareng ya. Kenapa? Supaya kita semua terus ngahidi. Nah, itu semua demi kemajuan Persib. Oke, benar. Dan ini sebelum kita pamit nih, kita Ya. ingatkan lagi untuk bobotoh semuanya, jangan lupa untuk mendownload aplikasi Maxstream karena bakalan ada konten-konten eksklusif Persib kayak yang bakalan tayang di bulan ini, Mang Ed. Ya. Ini ada yang namanya ngerampok. Apa? Manjang Kak Rorompok. Oh. Kalem Pak ya. Jangan ngerasa kayak takut dirampok gitu loh. Itu Aku ngajak kalau ke rumah Rorompok. saya, iya. Rorompoknya siapa? Pak ya? Untuk informasi lebih lanjutnya kalian langsung aja follow akun Instagramnya @maxstream.tv dan juga @telkomsel biar dapat informasi terupdate dan juga kesempatan mendapatkan giveaway. Oke, untuk episode kali ini kita sudahi dulu, diakhiri dengan nanti berdoa bersama-sama.
sama. Ya. Demi kelangsungan dan kelanjutan Liga 1 yang masih belum tahu kapan, tapi kita tetap terus berusaha, kita terus optimis dan terus ngasih. Yes. Terima kasih Bobotoh sudah menyaksikan kami. Terima kasih Coach Yaya. Siap, sami-sami. Sehat selalu. Dika, terima kasih sehat selalu. Sami-sami. Nit, terima kasih. Saya di Brokoli. Saya Didit Kalduna. Dan kita ketemu lagi di Bobotoh selanjutnya. Terus ngaji.